Selamat pagi. Kita bersyukur bila pagi ini bisa berkumpul bersama-sama dalam persekutuan Mission Seniors. Mari memulai persekutuan ini dengan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesehatan, buat keluarga, anak-anak, dan semuanya yang menyayangi dan mengasihi kami. Saat ini kami akan memulai persekutuan ini. Kiranya Tuhan menolong dari awal sampai pada akhirnya. Mohon berkati juga untuk Pak Boan yang hari ini akan bersaksi. Kiranya Tuhan memberkati agar kesaksian yang diberikan bisa menjadi berkat untuk semua yang hadir. Berdoa juga untuk semua lansia yang hadir. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada masa ketika kita bersukacita, tetapi ada juga saat-saat yang penuh dengan pergumulan, kehilangan, dan ketidakpastian. Namun, di tengah segala perubahan, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan kita. Marilah kita memuji Dia. Ku bersyukur sebab Kau setia. Tuhan, seringkali kita menilai kebaikan Tuhan dari keadaan yang kita alami. Ketika doa dijawab, kita berkata Tuhan itu baik. Ketika jalan hidup terasa lancar, kita mudah memujinya. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh baik dan benar-benar baik dalam hidup kita. Marilah kita memuji Tuhan Yesus baik. Jemaat boleh berdiri. Kita supaya lebih semangat lagi ya. Boleh tepuk tangan juga. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap murnikan kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku.
Bapak Ibu, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, semakin bertambah usia, kita menyadari bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah harta atau kekuatan, tetapi Tuhan sendiri. Marilah melalui lagu Tuhan Aku Rindu, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sederhana dan berkata, Tuhan aku rindu dekat denganmu. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Ada sukacita. Amin. Tetap semangat. Karena saya melihat wajah-wajah ini yang banyak yang kenal, juga ada yang tidak kenal. Tapi tadi saya sudah dijelaskan, dikenalkan nama saya ya. Nama saya Al-Quran ya. Saya anak ke-9 anak ke-6 dari 9 saudara. Keluarga saya itu dulunya
kita semua punya yang terutama di dalam hidup kita sendiri, pasti tidak sama. Demikian juga ya, saya dulu juga punya yang terutama di dalam kehidupan saya dulu sebelum mengenal Tuhan Yesus, sebelum menjadi Kristen. Yang terutama di dalam hidup saya tujuannya adalah uang. Ya, uang dan uang. Saya pikir kalau uangnya banyak, ya pasti saya hidup bahagia. Itu tujuan dulu yang terutama bagi saya dulu. Bagaimana dengan ibu, bapak, saya tidak tahu. Ya, pasti ada tujuan kita masing-masing tidak sama. Ya, mungkin ada yang punya yang terutama itu sehat. Ada yang terutama. Ya, terlalu jauh. Ada yang punya pendapat yang terutama itu punya rumah mewah. Kalau rumahnya mewah, terus tenang hidupnya enak. Ya. Hartanya banyak, ya bisa tenang. Atau anaknya yang banyak, macam-macam ya. Jadi yang terutama di dalam hidup kita masing-masing itu pasti beda-beda. Ya. Nah, permisi tanya Bapak Ibu, semuanya ini sudah Kristen tak? Ada yang belum Kristen? Bisa angkat tangan? Tidak ada ya, berarti semuanya sudah Kristen ya. Permisi tanya Bapak Ibu, kira-kira Bapak Ibu menjadi Kristen atau percaya Tuhan Yesus kan? Itu yang terutama ingin dapat apa dari Tuhan Yesus? Keselamatan. Keselamatan, apalagi? Kesehatan. Kesehatan. Kesehatan, apalagi? Damai sejahtera, oke, banyak ya. Jadi banyak hal yang kita ingin dapatkan dari Tuhan Yesus. Seperti saya tadi katakan, kalau dulu ya saya yang terutama adalah uang. Saya pikir kalau uangnya banyak itu sudah aman lah. Sakit bisa berobat ke dokter, mau ke luar negeri bisa. Kalau tidak punya duit ya apa? Itu pikiran saya. Kalau uang saya banyak, saya bisa punya mobil mewah, saya bisa punya rumah yang mewah, dan pasti senang. Mau makan di restoran pun bisa kalau punya uang. Jadi saya pikir uang itu yang terutama di dalam hidup saya dulu. Ya. Namun perjalanan waktu Bapak Ibu, ketika saya usia 37 tahun, ya, masih semangatnya kerja dan sudah mulai boleh dikatakan kalau bunga itu mulai berbunga. Saya sudah punya duit, saya sudah punya rumah, saya sudah punya mobil. Tapi saya mengalami satu kecelakaan yang hampir merebut nyawa saya. Dan video saya pecah di dalam, hampir mati. Ya. Hampir mati dikatakan kenapa waktu itu saya 7 jam di rumah sakit tidak diapa-apakan. Padahal ginjal itu pecah di dalam. Keluarnya ini foto dan ada pendarahan. Ya sehingga saya berpikir saya bisa mati. Terus saya mulai uangku ini bisa bayar rumah sakit, bisa bayar dokter. Dokter itu tak teriaki, tolongan aku dok, tolongan aku operasi. Jadi kubis Bapak Ibu. Sehingga saya punya pendapat bahwa uang yang saya sudah kumpulkan ini tidak bisa menolong saya. Saya sanggup bayar, tapi buktinya tidak gitu. Saya cuma deteksi 2 kali saja. Dari apa-apa. Padahal suapnya dalam perut saya itu luar biasa. Singkat ceritanya, saya menyadari saya bisa mati. Disitulah saya ingat Bapak Ibu, apa yang pernah diceritakan oleh seseorang tentang kabar baik. Kabar baik inilah yang ingin saya ceritakan kepada Bapak Ibu. Karena saya pikir ini yang terutama di dalam hidup kita. Kalau kita sudah paham ini, sudah memiliki kepastian ini, sudah aman. Tidak usah takut, tidak usah khawatir tentang apa yang akan terjadi. Ya. Karena di dunia ini banyak hal yang tidak pasti Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Hari ini terang, mungkin sore bisa hujan. Ya, saya minggu ini barusan pulang dari Malaysia.
tiba-tiba waktu pulang kepala sakit, atau mungkin perutnya mules atau lain sebagainya, bisa terjadi. Banyak hal yang tidak pasti. Demikian juga kita bekerja. Ya. Saya punya toko, Bapak Ibu ya. Saya seorang pemuda. Hari ini saya tidak khotbah karena saya bukan pendeta, bukan penginjil ya. Saya cuma kesaksian saja bagaimana saya mengalami hidup yang terutama ini, yang saya rasakan ini terpenting di dalam perjalanan hidup saya, yang mengubahkan hidup saya, membuat saya ini mengalami sukacita. Nah ini yang ingin saya bagikan ya. Jadi kembali, banyak hal di dalam perjalanan hidup kita itu yang tidak pasti. Hari ini toko saya ramai, besok tiba-tiba kok sepi gitu ya. Kemarin ramai, hari ini sepi, tidak tentu. Jadi banyak hal yang tidak tentu. Tapi ada satu hal Bapak Ibu yang pasti ya, tidak akan luput, pasti terjadi dan pasti setiap kita akan mengalami hal ini. Ya, saya tampilkan lagi ini Bapak Ibu ya. Apakah Anda tahu dengan pasti? Ya. Karena banyak hal yang tidak pasti, tapi ada satu hal ini yang pasti terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Apa itu? Kematian. Yaitu kematian. Nah, ini kabarnya kuburan ya Bapak Ibu. Belum nyala Bapak Ibu. Nah, ini ya. Satu kali kita bisa mengalami seperti ini Bapak Ibu. Setuju nggak Bapak Ibu? Kita akan mengalami kematian masuk dalam peti. Berapapun kayanya kita, ukurannya peti ya seginilah. Paling ya bedanya kayunya aja ya. Tapi tetap sama. Ya. Kita akan mengalami hal ini. Tapi pertanyaan yang penting, kalau hal ini terjadi di dalam kehidupan kita hari ini, kok hari ini kita nggak bisa tahu, Bapak Ibu. Nggak ada jaminan besok kita masih hidup. Setuju nggak, Bapak? Seandainya kita ngobrol-ngobrol ini ya di sini, tiba-tiba gempa bumi besar, gedung ini ambruk, kita mati semuanya kecuali saya. Nah, Bapak Ibu ya, semuanya mati. Ya. Apakah Bapak Ibu yakin pasti masuk surga? Yakin. Yakin, luar biasa Bapak Ibu ya. Puji Tuhan kalau yakin. Namanya surga itu kan rumahnya Tuhan ya Bapak Ibu ya. Seandainya ini pintu surga ya, pintu surga. Namanya surga rumah Tuhan. Kita ini yakin pasti masuk surga. Namanya surga milik Tuhan, rumah Tuhan. Tuhan tanya, alasan apa engkau ini mau masuk ke rumahku? Atau alasan mengapa Allah ini mengizinkan kita masuk ke rumahnya? Kira-kira kita mau ngomong apa? Alasan apa? Aku kok yakin mati diterima Tuhan masuk ke rumah Tuhan di surga. Alasan apa kira-kira? Percaya, yakin dan percaya. Percaya. Karena percaya Tuhan Yesus. Oke, bagus. Apalagi? Ingat ke Bapak Ibu di Alkitab dikatakan iblis saja tahu dan setuju. Bahkan gemetar itu. Dia setuju bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Iblis ya. Iblis itu tahu, percaya Yesus itu anak Allah. Bahkan gemetar. Kalau tanya iblis bisa masuk surga kan? Lalu di kitab Matius itu ada ya, aku mengusir setan demi nama Yesus, membuat mukjizat demi nama Tuhan Yesus, melakukan banyak hal demi nama Tuhan Yesus. Orang ini pasti luar biasa. Kita tidak mungkin bisa melakukan hal ini. Pasti percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ngomong apa? Hanyalah engkau, aku tidak kenal engkau. Berarti percaya Yesus ini tidak ada jaminan ya. Kan gitu ya. Coba tanya orang agama lain, Bapak Ibu percaya nggak Yesus itu Tuhannya orang Kristen? Pasti percaya. Iya, Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Mereka tahu itu. Mereka
pelayanan, sudah rajin memberi persembahan, mosok gak diterima di Tuhan. Nah, ada yang ngomong seperti itu. Karena ini rumah Tuhan, jadi harus syaratnya caranya Tuhan, bukan cara kita. Gampangnya begini Bapak Ibu ya, kita tahu presiden kita, Bapak Presiden kita itu namanya Prabowo Subianto ya. Kalau presiden pasti baiklah orangnya ya. Kalau kita ke Jakarta naik taksi antar kata ke rumah Pak Presiden Prabowo, pasti tahu, semua supir taksi tahu lah. Ketika kita ke rumah Pak Prabowo, mau ketemu Pak Prabowo, apalagi nginep satu malam saja, kira-kira diterima nggak Bapak Ibu? Tidak mungkin ya. Kenapa? Kita bisa mampu kenal Pak Prabowo, ini presidenku. Dulu pemilu aku milih Bapak Prabowo. Aku ini rakyat Indonesia asli, tidak pernah melanggar hukum, aku taat hukum. Tapi kita tidak diterima, kenapa? Pak Prabowo tidak kenal kita, gitu ya. Tidak ada hubungan kita dengan Pak Prabowo. Tapi kalau menterinya dikenal, pasti diterima. Apalagi kalau anaknya berudas-berudus ke rumahnya, tidak usah izin, tidak usah periksa, pasti bebas. Makan tidur bebas karena keluarganya. Nah kalau kita ini mau rumah Tuhan di surga juga begitu Bapak Ibu. Aku kenal percaya Tuhan Yesus dulu. Tapi Tuhan Yesus tidak kenal kita, tidak tahu kita, tidak ada hubungan apa-apa dengan kita. Seperti kepada Pak Prabowo itu, bagaimana kita bisa diterima Tuhan? Aku ngomong sama Pak Prabowo, aku ini kan rakyatnya Bapak, aku ini orang baik Pak. Ini loh buktinya, aku nyumbang ini, nyumbang itu, nyumbang ini, nyumbang itu, bayar pajak taat. Ini saya bayar pajak sekian banyaknya dari kubris Bapak. Karena Pak, Bapak Prabowo itu tahu siapa saya, tidak kenal sama saya bukan apa-apanya. Nah mungkin saya bisa nginep di rumahnya, apalagi ngobrol-ngobrol kayak keluarga sendiri dan bisa. Nah ini ya Bapak Ibu, jadi untuk masuk surga itu tidak bisa dengan cara kita ngaku-ngaku sendiri percaya Tuhan. Yang penting itu Tuhan ngakui nggak kita ini jadi anaknya, dari keluarganya. Kalau Tuhan sudah kenal sama kita ini baru aman. Ya nanti selanjutnya Bapak Ibu akan menjelaskan. Saya lanjutkan dulu. Jadi kabar baiknya Bapak Ibu untuk masuk surga ya, itu adalah anugerah Allah dan cuma-cuma yang tidak layak kita dapatkan. Ini gambar ini adalah seorang raja memberikan hadiah kepada seorang pengemis. Ya. Anak ini pengemis dapat hadiah dari raja. Pengemis ini tidak layak dapat, tapi diberi hadiah. Dan raja ini tidak wajib memberi, tapi memberi. Inilah namanya anugerah. Ya. Jadi kita ini orang berdosa Bapak Ibu, tidak layak masuk surga, tapi dikasih sama Tuhan seperti hadiah. Ya, ini namanya anugerah. Jadi surga itu pemberian Allah, ya, kayak hadiah ini. Ya. Surga ini kayak hadiah ini, Bapak Ibu. Bukan hasil usaha kita atau karena upah. Kalau kita melakukan ini gambarnya yang paling bawah ini berbuat baik, ya, nolong orang tua, hormat orang tua, mengasihi orang tua itu baik. Lalu sebelahnya itu amal, ya, banyak amal, banyak membantu yayasan, lalu persembahan di gereja dan lain sebagainya. Rajin berdoa, itu kan baik Bapak Ibu. Terus kalau kita melakukan hal-hal ini, ya, yang atas itu juga banyak membantu orang lain. Ya. Kita melakukan banyak hal ini terus dikasih hadiah, itu namanya upah. Ya Bapak Ibu, saya yakin pernah dapat hadiah kan? Waktu dapat hadiah itu perlu bayar nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Kalau bayar itu namanya beli. Hadiah itu gratis, tidak perlu bayar dan bukan usaha kita. Kalau kita melakukan sesuatu dulu, terus kita dikasih, itu imbalan, itu namanya upah. Kita ke bank ya, ke
itu sebetulnya itu adalah upah dari hasil tabungan kita. Ya. Kita melakukan sesuatu dulu, pelayanan terus dapat hadiah, itu juga namanya upah. Dan pelayanan dan dapat kan gitu ya. Jadi untuk masuk surga bukan hasil usaha kita, tetapi itu pemberian Allah. Itu ada ayatnya Bapak Ibu ya. Di dalam Efesus 4 ayat 89 dikatakan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri atau sombong. Ya. Jadi betul-betul hidup kekal masuk surga itu anugerah Allah, pemberian Allah gratis, cuma-cuma kayak dia. Seperti ini ya. Hadiah itu gratis, tak perlu bayar. Kalau bayar itu beli. Namun ada, meskipun surga itu diberikan gratis, cuma-cuma kita semua tidak bisa mendapat Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan yaitu dosa. Bapak Ibu setuju nggak kalau kita semua ini orang berdosa? Setuju ya. Komisi tanya Bapak Ibu, dosa itu apa sih? Kita ini santai aja Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa mengerti. Tolong ada yang langsung jawab aja nggak apa-apa. Kita santai kok ya. Tidak ada yang ujian apa enggak. Ya. Kita santai aja supaya kita paham. Kalau kita setuju ya dosa itu baik laki-laki, perempuan, orang muda, orang tua, berpendidikan tinggi atau rendah, semua itu orang berdosa. Pertanyaannya dosa itu apa sih Bapak Ibu? Melanggar pembunuhan. Setuju. Contohnya apa gitu? Membunuh, Apa lagi? mencuri, berbohong. Ya, dosa itu banyak. Di dalam perbuatan itu mencuri, ya, lalu bunuh orang, merampok. Ada nggak dosa di dalam hati kita? Dongkol, ya, iri hati, dendam, itu kan dalam hati ya. Dosa turunannya. Kalau dendam, dongkol itu mungkin belum melakukan sesuatu, tapi dalam hati itu sudah dongkol sama seseorang. Itu juga dosa. Ada nggak dosa di dalam perkataan mulut kita? Ada ya. Tadi dikatakan bohong ya. Lalu apa? Apalagi marah. Ya. Gosip itu dosa nggak Bapak Ibu? Dosa. Padahal gosip itu seperti sudah kehidupan sehari-hari. Lagi gosok, lagi sip. Apalagi lagi kumpul-kumpul itu biasanya itu pasti gosip ya. Ada nggak dosa di dalam pikiran kita? Ada ya. Jadi banyak ini contohnya dosa itu banyak Bapak Ibu. Seperti ini ya. Ini narkoba, merusak diri sendiri, ya atas sebelah diri. Lalu dibawanya itu di dalam hati, ya tadi itu sokol, iri hati, dengki dan lain sebagainya. Yang atas itu nyopet, itu dosa. Lalu yang sebelah kanannya lagi itu pornografi. Ini masih di pikiran kau. Dosa enggak Bapak? Dosa. Mengingini milik orang lain atau milik tetangga. Dosa Bapak? Cuma mengingini itu sudah dosa. Ya. Lalu ada yang sebelah kanannya lagi itu ada hal baik yang bisa kita lakukan. Baca Alkitab itu baik nggak Bapak Ibu? Baik ya. Berdoa itu baik nggak Bapak Ibu? Tapi tidak kita lakukan. Itu dosa nggak Bapak? Dosa ya. Jadi kita tahu hal yang baik yang bisa kita lakukan, tidak kita lakukan, itu juga dosa. Ya, ini yang Bapak itu mulut ya, melalui perkataan, ya, tengkar, ya, marah-marah, gosip sama orang itu juga dosa. Jadi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu di dalam kehidupan kita sehari-hari, tak luput kita dari perbuatan dosa. Karena kita ini bangun itu sudah, waduh, apa yang orang habis, tidak bersyukur tapi sudah mulai itu juga dosa ya. Jadi kita ini tidak bersyukur juga
kita tidak bersyukur, sudah dosa kita. Jadi tiap hari kita bisa berbuat dosa. Kalau lihat gambar ini Bapak Ibu, kalau kita satu hari saja 3 kali ya, berbuat salah itu ya dosa. Kalau 1 bulan 90 kali Bapak Ibu. Kalau 1 tahun 90 kali 12.080. Dianggap aja ada diskon menjadi 1.000 gitu kan. 1 tahun 1.000, kalau umur kita panjang 100 tahun, berapa dosa kita Bapak? 100.000. Dengan bawa dosa 1 tumpuk itu tuh mau masuk ke surga kira-kira bisa nggak Bapak? Tak mungkin bisa. Jadi seumur hidup kita, makin panjang umur kita, makin banyak dosa kita. Ya, jadi makin panjang umur kita, dosa kita makin banyak. Karena dosa itu bukan cuma anak kecil bisa berdosa. Sejak bayi dari kandungan kita sudah status kita orang berdosa. Karena kita ini turunannya orang berdosa. Ya. Jadi dengan dosa sebanyak ini tak mungkin kita bisa masuk surga. Nah, seringkali kita itu ingin menyelamatkan dengan cara sendiri. Seperti orang ini tenggelam di dalam lumpur ya, ingin mengangkat kepalanya sendiri, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa nggak orang tenggelam seperti ini ngangkat? Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Demikian juga kita ini tenggelam di dalam lumpur dosa. Kita ingin mengangkat, menyelamatkan diri sendiri, membebaskan diri dari dosa, nggak mungkin bisa. Karena dosa itu nggak bisa diilangi dengan perbuatan baik kita. Kalau bisa itu baiknya kayak apa? Contohnya saya ini marah-marah, dosa. Saya lakukan hal baik supaya dosa marah tadi lunas. Baiknya seperti apa? Amal. Nilai berapa? Apa cukup 1 juta, 2 juta, terus dosa marah tadi lunas? Kalau bisa enak Bapak Ibu, enak bagi yang punya duit. Berdosa saja nanti ditebus dengan perbuatan baik. Rajin ibadah bisa nggak kurangi dosa kita? Tidak bisa juga. Memberi persembahan bisa kurangi dosa kita? Tidak bisa juga. Jadi usaha kita untuk menyelamatkan diri sendiri tidak mungkin bisa Bapak Ibu, karena ada dosa tadi. Ya. Dunia agama mengajari kita, makanya jadilah orang baik, berbuat baik, amal ibadah, rajinlah berbuat baik, supaya nanti kalau ditimbang kebaikan kita lebih banyak daripada dosa kita. Ini menurut manusia. Untuk masuk surga bukan cara manusia, bukan standarnya Allah, tapi bukan standarnya manusia, tapi standarnya Allah berbeda. Jadi bukan seperti timbangan ini. Kalau kebaikannya banyak, dosanya sedikit masuk surga. Tapi kalau dosanya banyak, kebaikan sedikit masuk neraka. Karena dikatakan upah dosa adalah maut, artinya 1 dosa saja bisa melempar kita masuk neraka. Setuju nggak Bapak Ibu? Ya, karena kalau kita dikatakan upah dosa adalah maut, bukan upah dosa-dosa. Jadi dosa 1 saja bisa membawa kita binasa. Dan dosa yang kita lakukan tidak bisa kita hilangkan dengan cara kita. Kebaikan kita, amal ibadah kita tidak bisa menutupi dosa kita. Jadi sesungguhnya kita ini tidak ada harapan di hadapan Allah. Karena apa? Tuntutan Allah harus sempurna. Allah menuntut harus hendaknya kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Kita disuruh diminta sempurna baru bisa masuk surga. Mana mungkin bisa Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan dengan cara kita, harus dengan cara Allah Bapak Ibu untuk masuk surga. Permisi tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sifatnya Allah yang kita percaya itu seperti apa sih? Karakternya Allah. Kasih, lagi adil, mengampuni. Ya. banyak ya. Allah itu maha kuasa, maha tahu, maha pemurah, maha kasih,
Maha Pengampun, Maha Penyayang, ya Maha segalanya kecuali mahasiswa. Ya, jadi Allah itu Maha segalanya itu dan juga Maha Adil. Tapi banyak orang itu punya pengertian yang salah tentang Allah. Jadi Allah itu ya dianggap seperti seorang kakek. Ya. Kakek itu pada umumnya kalau punya cucu pasti mengasihi cucunya. Saya sudah menjadi kakek waktu itu, cucu saya 4. Umumnya kakek atau nenek itu kalau punya cucu pasti sayang sama cucunya. Ini gambarannya ya, cucunya itu melangkah tengkar, ya mungkin teriak-teriak, marah-marah, tapi tidak pernah dihukum. Pada umumnya kakek itu pasti menyayangi cucunya. Salah bagaimanapun diampuni, tidak pernah dihukum. Setuju nggak Pak? Umumnya seperti itu ya. Karena apa? Si kecil tidak ngerti, ya diampuni terus. Jadi kalau kita punya pandangan Allah yang kita percaya itu Maha Kasih seperti kakek yang baik hati ini, hidup kita akan sembarangan Bapak Ibu. Berdosa tidak apa-apa, sudah umum kita ini manusia berdosa. Nanti minggu di gereja kan ada doa pengampunan dosa, kan diampuni kita ini. Setuju Bapak Ibu? Di gereja setiap ibadah kan ada doa pengampunan dosa Bapak Ibu ya. Jadi kita berdosa seolah nggak apa-apa, sudah umum kita tinggal di dunia ini nggak mungkin bisa lepas dari dosa. Nanti minggu ke gereja minta ampun atau di rumah berdoa minta ampun, pasti Allah ampuni kita. Apa seperti itu Bapak Ibu? Bahkan ada yang mengajari, makanya kamu berdosa, doa puasa, ya, doa puasa supaya diampuni dosanya. Ada yang mengajarkan seperti itu Bapak Ibu. Tidak bisa Bapak Ibu. Karena upah dosa adalah maut. Tidak bisa ditebus dengan doa puasa, minta pengampunan tidak bisa. Karena dosa itu seperti utang piutang Bapak Ibu. Ya, ini ada Bapak Andoko yang di depan ini. Saya kenal sudah lama. Seandainya saya ini sering utang Bapak Ibu sama Pak Andoko ini. Utang sedikit lama-lama banyak. Katakan 1 miliar. Saya nggak bisa bayar. Terus saya ngomong Pak Andoko, saya minta ampun Pak Andoko, saya nggak bisa bayar karena saya takut. Sorry, sungguh-sungguh saya minta maaf. Saya nyesel, nggak bisa bayar. Ampuni saya. Dengan seperti itu, minta maaf, minta ampun, nyesel. Utang saya lunas nggak Pak? Nggak lunas ya, tetap ada. Lalu saya ngomong Pak Andoko, mulai sekarang aku nggak ganggu lagi, aku nggak kerepot lagi, aku nggak utang lagi, aku berhenti utang. Masalahnya utang saya lunas nggak? Enggak. Demikian juga kita di hadapan Allah Bapak Ibu. Kita ini berdosa kan? Tuhan ampuni dosaku, Tuhan ampuni. Aku nyesel Tuhan, aku bertobat. Lunas nggak utang dosa kita sama Tuhan? Nggak lunas Bapak Ibu, masih ada. Lalu ngomong sama Tuhan, Tuhan aku sungguh-sungguh bertobat. Mulai hari ini aku tidak akan berbuat dosa lagi. Aku bertobat sungguh-sungguh. Masalahnya dosanya lunas kan? Yang sudah kita lakukan, yang lalu-lalu. Tetap ada Bapak Ibu, tidak lunas itu. Harus ada yang bayarin. Ya. Kalau utang uang sama Pak Joko dibayarin anak saya atau keluarga saya, 1 miliar dibayar 1 bulan lunas beres. Masalahnya utang dosa Bapak Ibu, bisa nggak digantikan orang lain? Saya berdosa, utang dosa sama Tuhan, digantikan anak saya Tuhan, dosanya papa aku tak tanggungin, nggak bisa Bapak Ibu. Ya pasangan hidup kita nggak bisa tanggung dosa kita, keluarga kita nggak bisa. Ya, ini masalahnya Bapak Ibu. Ya. Lalu yang kedua, ada orang berpandangan Allah itu adil, maha adil seperti polisi. Polisi itu tugasnya menegakkan keadilan Bapak Ibu ya. Jadi kalau contoh seperti ini ya, ada larangan parkir, kita parkir, ketahuan Pak Polisi pasti ditilang, di pengadilan tidak mau bayar denda yang masuk penjara. Kita melanggar hukum, ketahuan Pak Polisi pasti ada hukumannya.
Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan melanggar hukum pasti ada hukumannya kalau berbicara tentang keadilan. Ya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan yang melanggar hukum demi keadilan pasti ada hukumannya. Demikian juga kita ini, ya, kalau punya pandangan Allah adil yang selalu menghukum kita, wah itu kita akan tertekan, kita akan ketakutan. Waduh, aku ini kok anakku sakit keras ini kenapa? Dosa apa keluargaku ini? Punya dosa apa kok dikasih penyakit semacam ini? Ya, usahaku kok gak lancar ya? Kok gak ada rezeki aku ini? Dosa apa aku ini? Mungkin dosa orang tuaku, mungkin dosa nenek moyangku. Aku kok gak dikasih rezeki sama Tuhan Allah, kok dikutuk sama Tuhan Allah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya pandangan Allah yang adil, yang selalu menghukum, hidup kita akan ketakutan. Ini juga pengertian yang salah Bapak Ibu ya. Lalu sifat Allah yang benar itu seperti apa? Yang kasih sekaligus adil. Ya, Allah itu yang kasih, yang adil, itu yang benar ya. Allah kasih itu seperti apa? Mudah kita memahami Bapak Ibu. Artinya Allah mau mengampuni kita, tidak mau menghukum kita. Tapi Allah adil itu seperti apa? Ini ada contohnya Bapak Ibu ya. Seorang ini bapak perampok ya, perampok sebuah bank, katakan ini hasil rampokannya itu 100 juta ya, itu 2 kantong itu ya, 100 juta. Karena bank itu pasti ada CCTV, ada satpam, singkat ceritanya ketangkap dan diadili. Lalu bapak perampok ini di hadapan hakim mengatakan, saya menyesal sekali Pak Hakim, saya melakukan perampokan ini karena kepepet. Ya, istri saya sakit keras harus masuk rumah sakit, saya tidak punya biaya. Sudah 3 tahun lebih saya di PHK, tidak punya pekerjaan. Anak saya tidak boleh ikut ujian karena tunggakan sekolah berbulan-bulan. Kontrak rumah saya habis, saya akan diusir kalau tidak perpanjang kontrak. Saya sungguh-sungguh menyesal Pak Hakim, minta ampun Pak Hakim, saya janji tidak mengulangi lagi. Hasil rampokan sebelum sempat saya pakai, saya kembalikan utuh. Kalau Pak Hakim, ampuni saya, jangan dihukum, saya menyesal. Dengan ini Bapak Ibu, alasan seperti ini Bapak perampok ini. Kalau hakimnya itu hakim yang adil Bapak Ibu, Bapak ini bebaskan apa dihukum? Tetap dihukum apa dibebaskan? Tetap dihukum. Tetap dihukum ya, setuju ya. Betul sekali Bapak Ibu. Kalau nggak dihukum, nggak ada bank yang aman. Daripada kerja susah-susah, ayo perampok yang rame-rame Bapak Ibu, nanti ketahuan minta ampun, nyesel, uangnya dibalik no, dibebas no, enak kayak gitu ya. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi karena sudah berbuat, meskipun menyesal jadi nggak ulangi lagi, tetap harus dihukum. Karena apa? Keadilan. Ya. Demikian juga kita di hadapan Allah Bapak Ibu. Bukankah kita orang berdosa? Allah itu kan maha adil Bapak Ibu. Upah dosa adalah maut, ya, mati masuk neraka. Tidak peduli dosa kita itu besar, dosa kita kecil, ya, dosa kita banyak atau sedikit, upahnya maut sama, ya. Jadi dosa banyak, dosa sedikit, dosa kecil-kecil pun sama, upah dosa adalah maut. Ini serius sekali Bapak Ibu. Jangan anggap enteng ya. Ada orang ketika saya ceritanya, aduh, aku siapa yang pernah buktikan sih surga itu di mana, neraka itu di mana? Tidak usah dibuktikan dulu ya. Kalau kita membukti mungkin orang rokok air saja kayak apa gitu. Apalagi neraka ini lautan api selama-lamanya lagi. Karena manusia itu, kita ini, badan kita itu bisa hidup karena ada nyawa, ada rohnya. Kalau roh ini meninggalkan tubuh kita, kita mati. Ya. Lah roh ini tidak bisa mati Bapak Ibu. Yang bisa mati itu cuma badan kita, itu tubuh kita. Dibuat dari tanah, kembali kepada tanah. Tapi jiwa kita, roh kita itu tidak akan mati. Ini akan kembali kepada Tuhan pencipta kita. Di sana kita dihakimi.
sudah di dunia ini kerja hidup itu rasanya waduh berat ya, banyak masalah persoalan, nanti masuk meninggal masuk neraka lagi, waduh gila kapal itu ya. Jadi kalau usaha kita tidak mungkin kita bisa membebaskan dari upah dosa ini Bapak Ibu, yaitu maut ya. Jadi kita harus dengan caranya Allah ya. Ingat Bapak Ibu ya, Allah itu kasih, tidak ingin menghukum kita. Tapi Allah yang sama, Allah itu adil. Kalau adil harus menghukum kita. Ini dilema Bapak Ibu. Bagi manusia ini dilema. Kenapa? Allah kasih tidak ingin menghukum. Kalau Allah tidak menghukum, berarti Allah tidak adil. Tapi sebaliknya Allah itu adil. Dia harus menghukum manusia berdosa. Kalau Allah yang adil itu menghukum kita manusia berdosa, berarti Allah tidak kasih dong. Bisa dipahami di sini Bapak Ibu ya. Jadi ini berlawanan antara kasih dan adil. Ya. Nah ini cerita ini pernah dialami oleh seorang tokoh perang, namanya itu Jenderal Samila. Jenderal Samila ini orang gerilya, namun makanan itu sering dicuri orang. Lalu jenderal ini marah dan membuat peraturan, yang mencuri harus ditangkap, akan dicambuk 50 kali cambukan. Ya. Lalu diumumkan kepada semua peserta pengikut, ya, termasuk rakyatnya, termasuk keluarga, termasuk tentara, polisi, semuanya itu diumumkan yang mencuri makanan harus ditangkap dan akan dicambuk 50 kali cambukan. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu kali ada mencuri lagi dan tertangkap. Yang mencuri itu bukan orang yang dikenal, bukan musuh, tapi adalah ibunya, mamanya jenderal itu sendiri. Jenderal mendapatkan dilema Bapak Ibu. Kalau dia menghukum ibunya 50 kali cambukan, pasti mati ibunya. Tapi kalau dia tidak menghukum, berarti jenderal tidak adil. Ya karena mamanya mencuri dibebas dong. Kalau orang lain bagaimana? Pasti dihukum, itu tidak adil. Lalu apa yang dilakukan oleh jenderal itu? Jenderal itu membuka jubahnya, lalu memerintahkan Al-Gojo untuk mencambuk dirinya. Mamanya dirangkul, dia mengorbankan diri menggantikan hukuman ibunya. Jenderal itu masih menerima hukuman 50 kali cambukan sampai berdarah-darah. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Samila ini? Jenderal ini mengorbankan dirinya untuk apa? Menggantikan hukuman mamanya, supaya mamanya dibebaskan dari hukuman. Ya. Ini juga yang dilakukan oleh Allah kita Bapak Ibu. Jadi Allah itu mengasihi kita, tidak ingin menghukum kita. Dia dari surga datang ke dunia menjadi manusia yang disebut Yesus. Yang lahir diperingati hari apa Bapak Ibu? Hari apa? Natal. Jadi Tuhan Allah dari surga datang ke dunia, lahir menjadi manusia. Tujuannya untuk apa? Mati di salib. Untuk apa? Menggantikan hukuman dosa kita. Ya. Jadi dia itu menebus dosa kita. Sebelum mati Yesus mengatakan sudah selesai. Artinya apa? Semua hukuman dosa kita, utang dosa kita sudah dibayar lunas oleh Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Ya. Jadi Yesus ini menggantikan, mengorbankan dirinya mati di salib untuk menggantikan hukuman dosa kita. Supaya bukan karena dia mengasihi kita, supaya bukan kita yang dihukum, tapi ini sudah dijalani oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lalu Yesus itu mati, dikubur Bapak Ibu ya. Tapi pada hari yang ketiga dia bangkit lagi, naik ke surga. Untuk apa? Untuk mengaruniakan atau menawarkan atau menyediakan hidup kekal kepada kita sebagai anugerah atau sebagai hadiah Tuhan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu datang ke dunia, tujuan utamanya
cuma satu, menggantikan hukuman dosa kita. Ya. Supaya jangan kita dihukum. Lalu dia itu karena dia itu bukan sekedar manusia biasa, dia satu-satunya manusia yang sempurna sekaligus Allah, maka dia bisa bangkit hidup lagi dan naik ke surga untuk menyediakan atau mengaruniakan hidup kekal kepada kita. Dan anugerah hidup kekal itu hanya bisa diterima dengan iman, Bapak Ibu. Iman. Ya. Apa itu iman? Iman itu diibaratkan kunci untuk membuka pintu surga. Kalau Bapak Ibu keluar rumah, ya, contohnya Pak Andoko ini, kalau keluar rumah sekeluarga, tentunya kan semua pintu rumah, kamar dikunci, pintu belakang dikunci, pintu depan dikunci, betul ya? Lalu ketika mau pulang kembali ke rumah, seperti gambar ini ada 4 mata kunci ya. 4 mata kunci untuk membuka pintu yang paling depan rumah kita. Untuk berapa kunci yang cocok? Satu. Cuma 1 ya. Dan semua kunci bisa buka pintu depan, cuma yang cocok cuma 1. Itu yang disebut iman yang menyelamatkan, Bapak Ibu. Kuncinya cuma 1 untuk masuk surga itu. Kunci yang lain itu diibaratkan iman yang tidak menyelamatkan, iman yang tidak bisa membawa kita masuk ke surga. Itu kunci yang lain. Apa maksudnya? Contohnya seperti ini, Bapak Ibu. Iman tidak menyelamatkan itu percaya sekalipun tidak tahu siapa yang dipercaya. Ada banyak orang, Bapak Ibu, percaya Allah, tapi dia itu sebetulnya tidak tahu Allah siapa. Ya pokoknya Allah. Ya, ada orang lihat pohon beringin besar sembahyang di situ, cari rezeki di situ, karena dia berpandangan di situ ada Allah. Ada orang ya melihat gunung, ya sembah di situ. Ya, Mbak Marijan itu juru kuncinya gunung di Jogja. Ya. Gunung Kawi itu banyak orang sembahyang di situ. Cari rezeki, ada yang cari jodoh di situ, Bapak Ibu ya. Karena apa? Berpandangan di situ ada Allah. Tapi Allah siapa yang mereka percaya? Ya pokoknya Allah, pokoknya ada lah di sini. Lah itu iman seperti ini, hanya percaya tapi tidak tahu siapa yang dipercaya. Ini tidak bisa membawa kita masuk surga. Ya, ini bukan iman yang menyelamatkan. Lalu yang kedua, ini seperti orang buta itu. Orang buta ini tidak bisa melihat, dikasih apa-apa, melompat saja pada depannya jurang, Bapak Ibu, konyol ini. Ya. Percaya tapi tidak tahu siapa yang dipercaya, depannya apa, tidak tahu, pokoknya percaya suruh melompat padahal jurang. Ini konyol ya. Jadi yang kedua, iman yang tidak menyelamatkan itu apa? Tahu, setuju, ya, Yesus itu Tuhan, tapi tidak mengandalkan. Ya. Lalu contohnya apa lagi? Ini kalau melihat gambar ini, orang ini tahu ya, Yesus itu mati disalib untuk dosa manusia, lalu dikubur, bangkit, membuat mukjizat, tahu semua tentang Tuhan Yesus. Tapi cuma tahu di pengetahuan aja, dan ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ini iman semacam ini juga tidak bisa menyelamatkan. Seperti saya kasih contoh tadi ya dengan Pak Prabowo. Kita mau ke rumah Pak Prabowo aja tidak mungkin diterima, apalagi nginep di rumah itu, karena ada hubungan pribadi. Tapi kalau ada hubungan pribadi, diterima kita. Ya demikian juga kita ini, kita bisa ngaku percaya Tuhan Yesus. Ya. Tahu banyak tentang Tuhan Yesus, baca Alkitab, sudah rajin ke gereja, tapi tidak ada hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Iman semacam ini juga tidak bisa membawa kita masuk surga, karena kita cuma tahu di pengetahuan, tahu banyak tentang Tuhan Yesus, melakukan mukjizat ini, mukjizat itu, air menjadi anggur, orang mati dibangkitkan, orang timpang bisa berjalan, buta melihat, tahu, setuju itu. Tapi diri kita sendiri tidak pernah mengandalkan Tuhan Yesus. Ya. Kita belum menjadi anak Allah, tidak mungkin bisa kita masuk surga. Iman yang ketiga, kunci yang ketiga yang tidak bisa membuka pintu depan atau pintu utama atau pintu surga, yaitu iman
iman yang sementara. Apa iman sementara? Orang ini sudah mengenal Tuhan Yesus, mengenal, percaya, mengandalkan Tuhan Yesus. Tapi untuk apa mengandalkan Tuhan? Untuk hal sementara di dunia ini. Seperti gambar ini Bapak Ibu. Tentang keuangan, dia mengandalkan Tuhan Yesus minta berkat. Boleh gak? Boleh. Saya berdoa juga minta berkat sama Tuhan Yesus. Lalu untuk rumah, berdoa minta pertolongan dan berkat dari Tuhan Yesus. Boleh gak? Boleh Bapak Ibu, tidak salah. Ya. Untuk mobil, berdoa minta berkat dari Tuhan Yesus. Boleh gak? Boleh, tidak salah. Ya. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita sendiri saja. Tiap hari kan kita berdoa itu minta apa? Tuhan berkati kesehatan saya, Tuhan berkati usaha pekerjaan saya, anak cucu saya berkati. Kalau pergi ke luar kota, berdoa gak minta dilindungi Tuhan? Berdoa ya Bapak Ibu ya. Bagus itu, harus kita lakukan. Ya. Kita melakukan segala sesuatu kan berdoa minta berkat, minta pertolongan Tuhan. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu. Untuk hal sementara di dunia kita bisa mengandalkan Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan Yesus, minta berkat dari Tuhan Yesus. Itu oke Bapak Ibu, tidak salah, harus kita lakukan. Tapi masalahnya untuk masuk surga kita ini tidak mengandalkan Tuhan Yesus, tapi justru apa? Mengandalkan diri kita sendiri. Tak berbuat baik, aku tak rajin ibadah, aku tak rajin melayani, aku tak memberi persembahan supaya nanti aku mati masuk surga. Ini namanya mengandalkan diri sendiri. Tidak bisa Bapak. Jadi itu masuk surga itu harus mengandalkan Tuhan Yesus yang sudah mati di salib. Tadi saya jelaskan lebih lanjut. Jadi iman yang menyelamatkan itu seperti apa? Yaitu, ayo kita baca sama-sama Bapak. 2, 3. Iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Iman yang menyelamatkan yaitu mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Andalkan Tuhan Yesus, jangan mengandalkan perbuatan kita. Ya, ada ayat yang mendukung ya. Bisa kalau dia ditampilkan. Yohanes 1 ayat 12. Bapak Ibu, saya permisi tanya dulu ya. Bapak Ibu sudah percaya Tuhan Yesus, sudah yakin tidak sih jadi anak Allah? Yakin? Yang di situ yakin sudah jadi anak Allah? Kalau yakin, kira-kira syaratnya jadi anak Allah itu apa sih? Syaratnya kok kita yakin jadi anak Allah itu syaratnya apa? Ini loh ayatnya Bapak Ibu. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Yohanes 1 ayat 12. Perhatikan ayat ini ya Bapak Ibu ya. Semua orang, berarti siapapun ya, yang menerimanya, ini huruf besar. Berarti terima siapa ini? Yesus. Terima Tuhan Yesus ya. Orang yang terima Tuhan Yesus ya, artinya orang ini ngaku dirinya berdosa. Saya terima Yesus yang mati di salib itu tuh untuk tebus dosa. Aku terima Yesus yang mati di salib untuk jadi Tuhanku, untuk jadi juru selamatku. Nah, orang semacam ini baru diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ya, hari ini banyak orang yang terima Yesus tapi bukan menjadikan Yesus itu juru selamat Bapak Ibu. Terima Yesus supaya diberkati hidupnya, usahanya diberkati, lancar pekerjaannya, sakit disembuhkan itu banyak. Yang terima Yesus semacam itu banyak. Pergi dilindungi, disertai oleh Tuhan itu banyak. Tapi terima Yesus yang mati di salib untuk tebus dosanya itu mungkin jarang. Apalagi terima Yesus menjadi Tuhannya, menjadi juru selamat satu-satunya.
Kalau kita anak Allah punya hak waris, Bapak Ibu, hak waris apa yang Allah miliki. Ya. Jadi kita bersyukur, Bapak Ibu. Kalau kita anak Allah, kira-kira hidup kita sekarang ini diopekin nggak sama Tuhan Allah? Diurusi nggak kira-kira? Diurusi. Ya, kita punya anak ya Bapak Ibu. Kayaknya banyak yang berkeluarga punya anak. Mosok tunggu anak kita itu teriak-teriak, "Ma, aku lapar, mana makanannya?" Tidak usah Bapak Ibu. Orang tua itu sudah tahu ya, tiap hari waktunya makan disediakan. Bajunya sesek, tidak perlu anaknya teriak-teriak minta dibeli baju. Orang tua itu tahu disediakan. Waktu anak itu sudah waktunya sekolah, apa anaknya minta disekolahkan, apa orang tuanya yang nyekolahkan anaknya? Orang tua. Orang tuanya yang nyekolahkan. Kenapa? Anaknya. Kalau anaknya sakit, apa anaknya minta diantar ke dokter? Aku tolong ke dokter. Apa begitu? Apa orang tuanya yang tahu anaknya tidak doyan makan aja sudah bingung ya? Dipegang ini panas itu orang tuanya yang bingung. Ya toh? Kenapa? Karena anak pasti orang tua itu peduli sama anaknya. Tidak ada orang tua ingin anaknya itu menderita. Ya, anak orang tua itu pasti ingin anaknya sukses. Makanya disekolahkan supaya pintar, supaya itu hidupnya sukses. Jadi hubungan anak dengan orang tua ini sangat penting Bapak Ibu ya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hari ini banyak orang percaya Yesus, tapi belum tentu loh terima Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ayo coba kita tanya orang agama lain. Bapak, Ibu, saya ini buka toko Bapak Ibu ya. Banyak pelanggan yang agama lain. Kalau kita tanya, Pak, Ibu setuju nggak Yesus itu hanya orang Kristen? Masih setuju. Iya benar, Yesus itu hanya orang Kristen. Tapi mereka suruh terima Yesus, mau nggak kira-kira menjadi Tuhannya? Belum tentu. Menjadi juru selamatnya. Kira-kira mau nggak orang agama lain? Mau? Tergantung. Nggak mau, ya, nggak mau. Kalau nggak mau terima Yesus menjadi Tuhan dan juru selamat, kira-kira bisa jadi anak Allah nggak? Menurut ayat ini bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bukan anak Allah, bisa nggak masuk ke surga? Nggak bisa. Kalau bukan anak Allah, kira-kira Allah mau nggak memberkati hidupnya? Peduli sama hidupnya? Nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi kuncinya kita harus jadi anak Allah yang sungguh-sungguh sejati Bapak Ibu. Ya. Untuk jadi anak Allah syaratnya ini Bapak Ibu, terima Yesus yang mati di salib. Karena Yesus mati di salib mencurahkan darahnya ya, untuk menghapus dosa kita. Jadi gampangnya kalau kita ini baju kita kotor dicuci dengan rinso bersih, rambut kotor dengan sampo, badan kotor dicuci dengan sabun bersih. Kalau jiwa kita kotor dicuci dengan apa Bapak Ibu? Darah. Tidak bisa dengan cara dunia. Darah Yesus. Harus darah Yesus yang suci itu. Dia satu-satunya manusia yang sempurna. Menyucikan hidup kita. Baru kita ini punya hubungan darah dengan Yesus. Maka kita ini boleh disebut anak-anak Allah. Karena ada hubungan darah dengan Yesus. Orang yang tidak terima Yesus menjadi juru selamat yang mati di salib untuk tebus dosanya, tidak bisa jadi anak Allah. Kalau kita anak Allah, tidak usah khawatir Bapak Ibu. Pasti diopekin hidup kita, diurusi sama kita, sama Tuhan. Makanya gak heran Bapak Ibu ya, banyak orang Kristen berdoa bertahun-tahun dan dijawab dan didengar sama Tuhan. Karena apa? Bukan apa lain. Tuhan gak dengan buret mengurusi orang satu dunia ini kelihatan. Yang diurusi ya anak-anaknya, anak-anak sungguh Bapak Ibu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh anak Allah sudah paham hari ini, tidak usah khawatir. Tidak ada orang dunia itu kita ya sebagai orang tua punya anak kita sakit, yang bingung kita, bukan anak orang tuanya yang bingung. Anak yang bekerja pun, ya, orang tua masih peduli, ngurusi untuk bantu supaya pekerjaannya sukses. Betul nggak Bapak? Ya, inilah hubungan orang tua dengan anak. Jadi kalau kita ini sudah paham ini Bapak Ibu, bersyukurlah kita. Ya. Lalu
Bisa tolong dibantu ditampilkan Yohanes 10 ayat 28. Ayo kita baca dua tiga. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Perhatikan ayat ini ya Bapak. Aku ini guru besar, yang ngomong ini Tuhan Yesus. Ya, memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Mereka itu siapa? Anak-anaknya tadi itu yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya. Dan mereka pasti, kalau pasti itu bisa luput dari Bapak. Pasti ya pasti, apalagi si ngomong Tuhan ya. Tidak binasa sampai berapa lama? Selama-lamanya. Artinya kekal Bapak itu ya. Kekal. Dan tidak seorang pun bisa merebut mereka dari tanganku. Jadi kalau kita percaya Tuhan Yesus, terima Dia, bukan bergantung kekuatan kita pegang tangan Tuhan Yesus. Tidak mungkin mampu kita, tidak mungkin kuat kita. Tapi justru tangan Tuhan Yesus yang pegang hidup kita. Ya, tidak seorang pun bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Ya. Jadi bisa paham sampai di sini Bapak Ibu? Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada kita. Lalu perjalanan hidup kita, bisa nggak kita ini jatuh lagi dalam dosa? Bisa. Ya. Tapi ingat ayat ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberikan hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Ya. Namanya kekal itu tidak bisa hilang. Bapak Ibu. Kalau terus kita berdosa karena kamu berdosa tidak masuk surga lagi. Bukan anakku lagi. Ini berarti janji Tuhan tak berlaku di sini, Pak. Ya, Tuhan ngomong hidup yang kekal sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak bisa merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Jadi kita ini hidup kita dikuasai, dipegang oleh tangan Tuhan Yesus. Tapi ingat Bapak Ibu ya, ada ayat mengatakan kalau kita terus-terusan berdosa, terus-terusan kita ini menjadi anak yang nakal, Tuhan akan menyesal kita. Ya, menyesal itu artinya kita akan dipukul, kita akan dikasih masalah kesulitan. Bukan tujuannya supaya kita binasa masuk neraka, tapi supaya kita ini bertobat kembali kepada Tuhan Yesus. Ya. Lalu ada satu ayat lagi yang terakhir ya. Yohanes 11 ayat 25. Coba kita baca sama-sama. 2, 3. Yesus. Akulah kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini? Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan, Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus kan sudah membuktikan dirinya ya, bangkit dari kehidupan, dari kematian, dia hidup lagi. Terus dia mengatakan barang siapa percaya kepada Aku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Percayanya seperti apa? Seperti tadi itu Bapak Ibu. Terima Tuhan Yesus menjadi juru selamat. Terima Tuhan Yesus yang mati di salib, nebus dosanya. Ya. Bukan cuma sekedar percaya di mulut, tapi kita ini terima Yesus tinggal di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, supaya setiap orang yang hidup yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini jadi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Mau percaya Tuhan Yesus Bapak Ibu? Amin. Terima Tuhan Yesus menjadi anak-anak. Siapa mau menjadi anak-anak? Silakan anak-anak. Kita akan berdoa. Kita akan berdoa bagaimana menerima tawaran Tuhan Yesus. Karena menjadi anak-anak ini adalah kunci. Kalau Bapak Ibu ingin diberkati oleh Tuhan, ingin dipimpin oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, jadilah anak. Ya, sebelum kita jadi anak-anak, percuma kita melakukan segala sesuatu kebaikan, tidak ada nilainya. Tapi kalau kita anak-anak, Allah itu tahu, ya, dia akan senang melihat perbuatan
Jadi kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, Bapak Ibu. Kita diselamatkan hanya iman, yaitu percaya terima Tuhan Yesus. Tapi kita diselamatkan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Jadi kita diselamatkan untuk jadi orang baik. Jangan dibalik, Bapak Ibu. Jadi orang baik supaya selamat, tidak. Kita ini semua orang bejat, orang berdosa, kita akan binasa. Tapi diselamatkan karena kematian Tuhan Yesus. Jadi kalau kita terima Dia yang mati di salib tebus dosa kita diselamatkan jadi anak Allah. Kita diselamatkan untuk apa? Untuk jadi orang baik. Jadi kalau status kita anak Allah, maka kita harus jaga status kita, Bapak Ibu. Hati-hati. Kalau kita ngaku diri anak Allah atau hidup kita tidak karuan, suka tangkar sama orang, suka misui orang, ya. Kira-kira pantas nggak orang semacam ini yang berdiri anak Allah? Anak Allah, tapi tidak pernah berbuat baik, tidak pernah nolong orang, tidak pernah berdoa, ya tidak pantas Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ngaku diri anak Allah, itu bisa dibuktikan. Ya, iman itu bisa dibuktikan melalui perbuatan kita, Bapak Ibu. Ya, jadi iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong. Jadi iman itu dibuktikan dengan perbuatan kita, bukan kata-kata kita. Aku orang beriman, tapi ada saya imanmu, pokoknya apa modelnya, tidak bisa. Tapi saya boleh disebut orang beriman itu kalau dilihat kelakuan kita. Ya, terima kasih Tuhan memberkati. Sebelumnya kita doa dulu ya. Mari Bapak Ibu yang bersedia menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan mau menjadi anak-anak Allah. Saya akan memimpin untuk berdoa bagaimana kita menerima Tuhan Yesus ya. Bapak Ibu boleh ikuti satu kata demi satu kata yang kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya mengaku orang yang berdosa, yang tidak layak masuk surga, tetapi Engkau mengasihi saya. Kau datang ke dunia, mengorbankan dirimu, mati di atas kayu salib untuk menggantikan dosa. Maka saat ini saya membuka hati, minta ampun atas segala dosa-dosa. Dosa saya sejak lahir sampai hari ini. Dosa yang menyakiti hati Tuhan. Dosa yang menyakiti hati sesama saya. Ampuni semua Tuhan Yesus. Maka saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Saya mau mengandalkan Kau saja menjadi Tuhanku, Juru Selamatku untuk masuk ke surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doaku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Roa untuk kesaksiannya dan sharingnya yang luar biasa. Tuhan berkati semua pelayanan Bapak baik di EE maupun di gereja sebagai ketua dan di SKK. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan hati yang bersyukur karena semua yang kita miliki berasal dari Tuhan. Kita pujikan bila topan khas melandai. Bila topan khas melandai hidupku, bila putus asa dapat diresu, berkat Tuhan satu-satunya itu.
Terima kasih untuk doa syafaat dan pengumuman. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya sudah mendengar suara-suara dari alam yang lain ya, kayaknya ya. Lucu-lucu ya. Oke, kita balik sama-sama, kita berdiri Bapak Ibu. Kita sama-sama doa syafaat. Yang pertama untuk bangsa dan negara, yang kedua untuk setiap kita yang sakit, yang sehat, kita berdoa. Kemudian kita akan tutup dengan pengumuman dan juga doa penutup ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Engkau memberkati kami lewat kesaksian dari Pak Boy. Kami bersyukur karena di dalam Engkau kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan ketika kami menjadi anak-anak-Mu, kami diberikan satu kepastian bahwa kami tidak akan kemana-mana. Kami akan kembali ke rumah Bapa yang adalah pencipta kami. Kami bersyukur Tuhan buat kepastian ini. Dan saat ini Tuhan kami datang kepada-Mu, kami naikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mau serahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan memberkati dari Presiden, Wakil Presiden dan semua menteri-menteri yang ada. Kiranya Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan kepada setiap mereka dalam menjalani pemerintahan di negara kami. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang Tuhan yang pada hari ini datang dengan segala perkumpulan, entah itu sakit penyakit, ekonomi, keluarga ataupun apapun itu. Saat ini kami mau serahkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, Tuhan yang menyertai setiap kami. Pimpin Tuhan, pimpin setiap kami. Kami semakin setia kepada Tuhan di tengah jalan ini. Kiranya hati kami semakin dekat kepada Tuhan. Kami serahkan doa syafaat ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Hari ini ada satu pengumuman aja. Yang pertama, pengumuman untuk acara kita bulan depan. Acara kita bulan depan itu tanggal 18. Jadi tanggal berapa? 18 ya. Kalau sudah masuk bulan Agustus biasanya acaranya apa ini? 17-an. 17-an. Nah, ini masih suka dan ditunggu-tunggu setiap tahun. Silakan Bapak Ibu boleh datang, mau pakai dress code merah putih boleh, putih-putih boleh, merah-merah boleh, mau dikasih ubur-ubur nggak bisa ya. Kalau kepalanya ada ubur-uburnya berarti mau bawa ubur-ubur boleh, mau bawa bendera boleh, silakan. Kita akan bersama-sama bersuka cita, kita merayakan kemerdekaan. Kemudian pengumuman selanjutnya tadi masih sudah dapat voucher makan ya. Nanti boleh silakan dengan tertib, boleh keluar
dari pintu sana, dari barisan sana dulu boleh ya, supaya udah jadi biar nggak puyeng-puyengan. Nanti kalau keluar besar-besarannya juga enak ya. Oke, itu aja pengumumannya. Kita akan akhiri dengan doa penutup. Saya minta sekalian kita bersama-sama berdiri, kita berdoa penutup, kita minta berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa ya. Bapak di dalam surga, kembali kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya kasih-Mu ya Tuhan, selalu baru setiap pagi besar kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan sudah menuntut dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya kami bisa menuntut mengikuti persekutuan Asia pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kami bersyukur juga Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Penatua Umum yang sudah memberikan kesaksian. Kiranya melalui kesaksian ini hati kami dimantapkan, hati kami diteguhkan kembali dan diingatkan kembali bagaimana kami harus menerima dan mengakui Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dulu, sekarang dan sampai selamanya. Kami berdoa setiap kami di sini Tuhan, kiranya berkat Tuhan curah atas setiap kami. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya, anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi setiap kami manusia yang berdosa, serta pimpinan, pertolongan dan penyertaan dari Roh Kudus yang memberikan sukacita dan damai sejahtera bagi setiap kami. Kiranya menyertai setiap kami mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, satu lagi ada bagi Bapak Ibu yang tadi mau materinya yang digambar-gambar tadi kan banyak, boleh minta ke saya. Ada yang bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, yang diterpoki juga boleh minta ke saya. Tapi dengan satu catatan Bapak Ibu, yang mau dan mau itu membaca ya Pak Tuhan ya. Kalau dirasa wes punya loh sebetulnya Pak sudah apa-apa aja. Tapi kalau mau benar-benar baca di rumah, mau dibaca lagi, boleh minta ke saya ya. Oh ya, satu lagi ini yang penting, kalau ambil, dibaca dan diceritakan kepada orang lain. Ini tugas kita ya.